Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari membahas buku Matematika kelas 8 semester 2 ya di halaman 94 mulai dari nomor 3 sampai dengan nomor 9 ya. Yuk kita kerjakan bareng-bareng ya. Nomor 3, kita baca dulu. Tentukan luas juring lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 70 derajat dan jari-jarinya 10 cm. Oke, kita gambar aja ini. Nomor 3 ya, katakanlah ini lingkarannya, kemudian sudut pusatnya 70. Nah, anggaplah sekian, ini 70, jari-jarinya 10. Ini R sama dengan 10 cm. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya luas juring. Kalau luas itu berarti yang ini. Nah, potongan pizzanya ini luasnya berapa gitu ya. Luas juring, gunakan rumus alfa per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Gini ya, sama dengan alfa itu artinya sudut pusatnya ya, 70 per 360 dikali luas lingkaran yang jari-jarinya 10. Luas lingkaran itu kan pi kali R ya. Kita pakai pi-nya 3,14 dikali jari-jarinya 10 ya, berarti kali 10 kali 10. Pi kali R atau pi kali R kuadrat gitu. Sama dengan ini disederhanakan menjadi 7/36 saja. 3,14 dikali 10 dikali 10 itu 10 kali 10 kan 100. 3,14 dikali 100 itu 314 gini. Nah, ini tinggal dihitung aja ya. 7 dikali 314 berapa? Terus hasilnya nanti dibagi dengan 36. Jawabannya adalah, Kak Sari udah ngitung sebelumnya sih, koma-koma nggak apa-apa. 61,055 kasih satuan cm persegi. Gitu. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Tadi yang nomor 3 ya. Nomor 4, tentukan panjang busur lingkaran yang diketahui sudut pusatnya 35 derajat dan jari-jarinya 7 cm. Mirip seperti nomor 3, tapi ini bukan luas juring, melainkan panjang busur. Tadi sudut pusatnya adalah 35 derajat, jari-jarinya adalah 7. Nah, gini ya. Yuk, panjang busur itu yang mana? Yang garis melengkung ini ya. Nih, panjang busur. Panjang busur gunakan rumus alfa per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Berarti sama dengan alfanya atau sudut pusatnya adalah 35 derajat per 360 dikali keliling lingkaran, rumusnya apa? 2 kali pi kali R ya, sama dengan ini kalau disederhanakan dulu ya, sama-sama dibagi 5 itu 7, di sini berapa ya, 72 ya, dikali 2 dikali pi-nya Kak Sari pakai 22/7, kemudian jari-jarinya adalah ini 7. Nah, sama dengan ya ini 7 sama 7 coret aja ya. Kemudian 2 sama 72 ini di sini 1, di sini 36 gitu kan. Ada lagi nih 2 sama 3, 22 sama 36 dibagi 2 ini 11, di sini 18. Udah, berarti tinggal 7 dikali 11 per 18 atau 7 per 18 dikali 11. Dihitung biasa aja ya, 7 dikali 11 itu 77 dibagi dengan 18. Hasilnya adalah 4,277, satuannya cm saja karena panjang busur, nggak pakai pangkat 2. Oke, lanjut soal nomor 5. Kita baca dulu. Lingkaran A memiliki jari-jari 14 cm. Tentukan sudut pusat dan jari-jari suatu juring lingkaran lain agar memiliki luas yang sama dengan lingkaran A. Oke, kita kerjakan. Kita gambar dulu aja sederhana untuk lingkaran A. Nah, katakanlah ini ya, ini A. Kemudian jari-jarinya berapa? 14 cm. Oke, Kak Sari nulisnya 14 aja ya, biar simpel. Nah, ini kan tadi yang ditanya adalah luas, berarti kita hitung dulu luas lingkaran A ya. Luas lingkaran A sama dengan pi kali R gitu kan, sama dengan 22/7 kali jari-jarinya berapa? 14 kali 14 gini, sama dengan ini 14 bagi 7 kan 2, 22 dikali 2 dikali 14,
44 dikali 14, 616 cm persegi. Ini adalah luas lingkaran A. Yang kita perlu cari adalah sudut pusat dan jari-jari suatu juring lingkaran lain agar memiliki luas yang sama dengan lingkaran A. Itu maksudnya gini. Nah, misalnya Kak Sari langsung gambar sebuah lingkaran yang agak besar ya. Terus nanti juringnya ini seluasnya adalah 616 gitu loh ya. Nah, misalnya Kak Sari juringnya begini aja nih. Nih ya. Nih, Kak Sari kasih sudut 90 derajat. Nah, kita tinggal menentukan aja nih jari-jarinya berapa supaya luas juring ini adalah 616 cm persegi juga gitu. Oke, kita pakainya sudut pusatnya 90 ya. Yuk, luas juring sama dengan alfa per 360 dikali luas lingkaran gitu kan. Nah, sama dengan sekarang kita masukkan alfanya ini 90 per 360 dikali luas lingkaran, rumusnya adalah pi kali R kali R, tapi R nya kita belum tahu. Nah, luas juringnya yang sudah tahu, tulis di sini 616 gitu loh. Pi-nya mau pakai berapa? Mau pakai 22/7 aja ya. Yuk, ini sederhanakan dulu. 9 sama 36 kalau dibagi 9 tuh 1/4 gini. Dikali pi-nya 22/7 dikali R kali R. Kita sederhanakan menjadi bentuk R kuadrat aja. Sama dengan 616. Berarti kalau mau mencari R kuadrat saja ya, ini nanti dipindah ke sebelah kiri. Ini kita hitung dulu, 1/4 kali 22/7. 1 kali 22 itu 22. 4 kali 7 itu 28 ya. Berarti ini adalah 22/28. Sini nulisnya 616 dibagi 22/28 gitu loh. Sehingga R kuadrat sama dengan 616 kali. Nah, kalau di sini tadinya pembagian menjadi perkalian, ini harus diputar dibalik ya. 28/22 gitu. Sama dengan ini kalau disederhanakan ya, ini dibagi 22 bisa ini ya. 22 dibagi 22 kan 1 ya. 616 kalau dibagi 22 sebentar. Oke, 28 ya. Nah, gini. Terus mana lagi? Udah, berarti tinggal 28 dikali 28. R kuadratnya adalah 28 kali 28. Nah, 28 kali 28 itu kan boleh ditulis 28 kuadrat. Bener nggak? Iya dong. Nah, R kuadrat sama dengan 28 kuadrat. Berarti R-nya saja sama dengan berapa? Ya, 28. Satuannya apa? Sentimeter. Nih, sudah ketemu. Kita jawab dulu ya. Pertanyaannya tadi adalah tentukan sudut pusat dan jari-jari suatu juring lingkaran lain agar memiliki luas yang sama dengan lingkaran A. Jadi jawabannya gini, sudut pusatnya sama dengan 90 derajat gitu. Kemudian apa? Jari-jarinya sama dengan berapa tadi ketemunya? 28 cm. Gini aja ya. Tapi Kak Sari sarankan sebaiknya memang kalian menggambar. Gambarnya jelas kayak gini. Ini sudutnya 90, terus di sini jari-jarinya 28 cm ya. Jadi lebih tepat gitu. Guru yang ngoreksi juga lebih, oh anak ini memang paham gitu ya. Oke, kesimpulannya gini ya adik-adik ya, agar luas sebuah lingkaran ini sama besarnya dengan luas sebuah juring, kita selanjutnya boleh menggunakan cara seperti ini. Juringnya itu sudut pusatnya 90 derajat dan jari-jarinya harus diperbesar atau diperpanjang 2 kalinya ya. Kalau di sini tadi 14, di sini adalah 28. Nanti hasilnya adalah sama. Luas yang kecil ini, lingkaran yang kecil ini sama dengan luas buah juring yang sudut pusatnya 90 derajat ini gitu ya. Nah, ini nanti nyambung dengan pertanyaan nomor 6. Yuk nih.
Buatlah lingkaran A dengan jari-jari tertentu, sedemikian sehingga luasnya sama dengan juring pada lingkaran B dengan sudut pusat dan jari-jari tertentu. Jelaskan. Nah, kita pakai hasil hitungan kita nomor 5 ini tadi aja ya. Jadi menjawabnya nomor 6 seperti ini. Kita buat aja, misalnya lingkaran A, tadi jari-jarinya tertentu. Katakanlah kita taruh di sini jari-jarinya 7 gitu ya, 7 cm. Kemudian berarti ini nanti luasnya kan bisa dihitung. Nah, sedemikian sehingga luasnya itu sama dengan juring pada lingkaran B. Seperti tadi kita tentukan saja untuk sudut pusatnya yang di B adalah 90 derajat ya. Kemudian jari-jarinya harus berapa kalinya yang A biar nanti luas juringnya ini sama. Harus 2 kalinya yang A ya. Karena A adalah 7 berarti di sini jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, gitu. Kan tapi diminta dijelaskan. Ya udah, kalau penjelasannya kita buktikan aja dengan menunjukkan hasil hitungan kita ya. Gini, luas lingkaran A adalah pi kali R kali R gitu. Sama dengan 22/7 kali R-nya 7 kali 7. Sama dengan coret 22 kali 7, 154 cm persegi. Nah, sekarang kita mau menghitung luas juring ini ya. Luas juring sama dengan sudut pusatnya 90 ya. Berarti 90/360 dikali luas lingkaran yang besarnya ini. Nah, kita hitung luas lingkaran yang besar. Ini sederhanakan dulu. 1/4 dikali pi kali R kali R ya. R-nya yang berapa? R-nya 14 nanti ini ya. Berarti 1/4 kali 2/7 kali 14 kali 14 sama dengan 14 dibagi 7 2 gitu. 2 dibagi 4, sini 1 di sini 2 ya kan. Terus 22 dibagi 2 11 ya. 11 dikali 14 hasilnya adalah 154 juga cm persegi. Ini terbukti ya. Jadi dengan jari-jari yang diperbesar 2 kali lipat dari jari-jari semula dan sudutnya menggunakan sudut 90 derajat, terbukti bahwa luas lingkaran A ini sama besar dengan luas juring di lingkaran B di sini ya. Gitu. Gini aja jawabnya. Ditulis aja semuanya. Pasti bener. Yuk, lanjut soal nomor 7. Diketahui 1. Lingkaran penuh dengan jari-jari R. Oke. 2. Setengah lingkaran dengan jari-jari 2R. Tentukan manakah yang kelilingnya lebih besar. Gambar aja dulu ya biar lebih paham. Nah, gambarnya kayak gini. Lingkaran pertamanya lingkaran penuh, tapi jari-jarinya hanya R. Lingkaran keduanya hanya setengah lingkaran. Jadi yang ini saja, yang atas saja ya. Kak Sari warnai berbeda dengan warna biru ya. Nah, gini. Tapi jari-jarinya 2R. Yang ini aja lingkarannya. Setengah lingkaran ini. Set. Oke, jari-jarinya 2R. Yang ditanyakan keliling mana yang lebih besar antara lingkaran yang penuh dengan lingkaran setengah ini gitu ya. Oke, kita misalkan aja misalnya nih jari-jarinya adalah 7. Kasari suka pakai angka 7. R sama dengan 7. Berarti yang ini jari-jarinya berapa dong? Ya 2 kali 7 yaitu 14 gitu ya. Sekarang kita hitung untuk keliling yang kecil ini. Keliling sama dengan 2 kali pi kali R sama dengan 2 dikali 2 2/7 dikali R-nya 7 sama dengan ini coret tinggal 2 dikali 22 44. Kalau di sini tadi satuannya cm ya kelilingnya 44 cm gitu ya. Ini tambahin cm. Nah, sekarang untuk keliling yang warna biru ini ya, caranya gini, keliling setengah lingkaran dulu kita hitung keliling setengah lingkaran ya, berarti setengah dikali 2 kali pi kali R. Ini kan 2 kali pi kali R kan rumus keliling lingkaran, karena hanya setengah, nah berarti ya dikali setengah sama dengan setengah kali 2 kali 22/7 kali R-nya berapa? R-nya yang ini. Nah, dari sini ke sini tadi sudah kita putuskan ya. R-nya adalah 14.
gitu. Sama dengan setengah kali 2 kan 1. 14 dibagi 7 kan 2. 22 dikali 2, 44 cm. Ini yang mana sih Kak Sari 44 cm? Ini panjang busurnya, ini setengah lingkaran ini 44 cm. Padahal kalau mau menghitung keliling bangun yang biru ini kan harus ditambah lagi dengan panjang diameternya ini. Bener nggak? Tadi jari-jarinya 14, berarti ini juga 14. Jadi totalnya berapa yang ini? 14 ditambah 14, 28. Jadi keliling total untuk bangun yang setengah lingkaran ini, biru ini adalah 44 ditambah 28. Sama dengan berapa itu? 72. Ya, satuannya cm. Pertanyaannya tadi, tentukan manakah yang kelilingnya lebih besar? Ya tentu saja yang setengah lingkaran dengan jari-jari 2R ini tadi ya, karena totalnya adalah 72 cm. Sementara keliling lingkaran yang kecil hanya 44 cm gitu. Oke. Nanti kalau kalian mau mencoba dengan jari-jari yang lain boleh. Misalnya di sini jari-jarinya 10, berarti jari-jari yang besar ini 20 ya. Nanti diameternya berarti 40 gitu. Nah, keliling atau panjang busurnya ini dihitung ulang ya menggunakan rumus ini tadi. Pasti nanti jawabannya tetap kesimpulannya lebih besar keliling lingkaran setengah ini ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 8. Pada gambar di samping adalah dua lingkaran yang konsentris di titik pusat E. Ini titik pusatnya. Jika besar sudut 1 ini ya, besar sudut 1 ini 42 derajat, tentukan syarat apa yang harus dipenuhi agar panjang busur AB sama dengan 2 kali panjang busur CD. CD-nya yang ini. Oke. Agar mudah, Kak Sari gambar menjadi dua buah lingkaran ya, lingkaran yang kecil dan lingkaran yang besar. Nanti lihat perbedaannya. Nah, ini dia udah Kak Sari gambar ulang. Untuk lingkaran yang kecil, pusatnya di E sama ya. Kemudian busurnya adalah DC. Ini pusatnya di E, busurnya DC. Nah, sudut pusatnya 42 derajat. Nah, lingkaran yang besar ini sama, pusatnya juga di E, tetapi panjang busurnya yang dimau adalah AB. Ini ya, AB. Nah, besar sudut pusatnya berapa Kak Sari? Besar sudut pusatnya sama. Ini terlihat dari gambar ya. Kalau di sini 42, diperbesar juga tetap 42, diperkecil juga tetap 42. Kan memang sifatnya sudut itu seperti itu ya. Jadi ini ditulis 42 derajat juga. Sekarang yang ditanyakan syarat apa sih jari-jarinya ini loh. Jari-jari EB ini harus segimana supaya panjang busur AB nanti 2 kalinya panjang busur DC kan gitu. Oke, kita misalkan lagi. Misalnya panjang busur EC adalah 7 gitu ya. Nah, nanti panjang busurnya EB berapa? Kita hitung dulu untuk ini, panjang busur DC ya. Busur DC kan nulisnya gini kan, panjang busur ya, sama dengan sudut pusat 42 per sudut satu lingkaran 360 dikali dengan keliling lingkaran E. Kelilingnya itu 2 kali pi kali R. R-nya berapa ini? 7. Gini ya. Sama dengan kita hitung nanti, atau kita biarkan dulu aja, ini nggak apa-apa. Kemudian untuk sekarang panjang AB ya, busur AB ini sama dengan sudut pusatnya sama 42 per 360 dikali sama ya keliling lingkaran E. Pasti nanti kan berbeda karena ini kan lingkarannya lebih besar, kelilingnya juga pasti lebih besar. 2 dikali pi dikali R. R-nya tapi kita belum tahu nih, panjang EB-nya belum dikasih tahu. EC-nya sih sudah tahu 7 ya. Terus sama dengan, nah ini nanti hasilnya harus 2 kalinya DC. Panjang AB harus 2 kali DC gitu ya. Sekarang kita bandingkan aja dulu. Perhatikan. Busur AB dibanding dengan busur DC ya, sama dengan ini 42 per 360 gitu dikali 2 dikali pi dikali R. Ini Kak Sari salin ulang semuanya, dibandingkan dengan
punyanya DC. Nih, 42 per 360 dikali 2 dikali Pi dikali 7. 2 kali Pi kali 7. Gini, sama dengan yang sama boleh dicoret ya. Ini 42 per 360 sama. Ini 2 sama. Pi juga pasti sama. Tinggal R per 7 aja. R per 7. Oke, nah tadi mintanya AB ini, panjang busur AB harus 2 kalinya DC. Kalau DC-nya 7, berarti R-nya harus berapa dong? Berarti R-nya ya harus 2 dikali 7. Berapa itu? 14 per 7. Nih, lihat 14 itu kan 2 kalinya 7. Berarti panjangnya jari-jari EB haruslah 14. Artinya bagaimana? Artinya kalau sudut pusatnya tetap atau sama gitu ya, agar panjang busur menjadi 2 kali lipatnya dari panjang busur semula, jari-jari juga harus diperpanjang 2 kali lipat dari jari-jari semula. Oke, Kak Sari bantu jawab. Gini, tentukan syarat apa yang harus dipenuhi agar panjang busur AB sama dengan 2 kali panjang busur CD. Jadi syarat yang harus dipenuhi adalah memperpanjang, ini ya syaratnya tadi ya, adalah memperpanjang, bukan memperpanjang SIM ya, memperpanjang EB sebesar 2 kali EC. 2 kali EC. Dah, gini aja jawabnya ya. Kita ulang. Tentukan syarat apa yang harus dipenuhi agar panjang busur AB sama dengan 2 kali panjang busur CD. Syarat yang harus dipenuhi adalah memperpanjang EB sebesar 2 kalinya EC. Dah, gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9 ini pilihan ganda ya. Nih, kita baca dulu. Bandingkan keliling lingkaran E dengan persegi panjang ABCD pada gambar di samping. Tentukan pernyataan yang benar. Berarti kita harus memilih salah satu dari pernyataan ini. Yang benar yang mana? Oke, keliling lingkaran E. Ini lingkaran E pusatnya di sini ya. Nah, kelilingnya nanti kita hitung. Kemudian persegi panjang ABCD. ABCD ini kelilingnya juga kita hitung. Untuk mempermudah, Kak Sari misalkan lagi, jari-jari lingkarannya adalah 7. Oke, nanti kita hitung keliling lingkarannya berapa. Untuk persegi panjangnya, perhatikan, kalau dari E ke C ini adalah 7, berarti dari E ke D juga 7 dong ya, benar nggak? Kemudian BC-nya, BC ini kan sama dengan jari-jari lingkaran juga panjangnya, sama panjang ya. Nah, tadi jari-jarinya panjangnya berapa? 7. Berarti ini juga 7 dong. Berarti BC juga 7. Berarti keliling persegi panjangnya udah langsung ketahuan. Sini kalau Kak Sari gambarkan ulang tipis aja ya, karena ini di buku paket. DC panjangnya adalah 14, BC panjangnya adalah 7. Kelilingnya berapa? Keliling sama dengan 14 ditambah 7 ditambah lagi 14 ditambah 7 ya. 14 tambah 7 adalah 21, 14 tambah 7 21, 21 tambah 21 42. Kita kasih satuan misalnya cm. Kalau di sini tadi jari-jarinya semua satuannya cm gitu ya. Oke, udah kesimpan panjang persegi keliling persegi panjangnya anggaplah 42 cm. Sekarang menggunakan jari-jari yang sama yaitu 7 cm, kita hitung dulu keliling lingkarannya ya. Nah, di sini jari-jarinya sama dengan 7 cm ya, ini. Nah, kita hitung kelilingnya. Keliling lingkarannya adalah 2 kali Pi kali R gitu. Sama dengan 2 kali 22 per 7 kali R-nya 7 ya. Sama dengan ini 7 sama 7 coret, 2 dikali 22, 44 cm. Jadi kesimpulannya keliling lingkarannya adalah 44 cm dan keliling persegi panjang nih yang biru ini adalah 42. Jadi lebih besar mana? Keliling lingkaran atau keliling persegi panjang? Tentu saja lebih besar keliling lingkaran ya. Kita pilih di antara pernyataan ini yang benar yang mana ya? Yang
B ya, keliling lingkaran E lebih dari persegi panjang ABCD. Ini maksudnya gini, keliling lingkaran E lebih panjang atau lebih besar dari keliling persegi panjang ABCD. Kita pilih yang B. Kalau yang A keliru ya, keliling persegi panjang ABCD lebih dari keliling lingkaran E. Ya enggak dong, ini tadi hanya 42, sementara keliling lingkarannya 44. Masa 42 lebih besar dari 44? Kan salah. Yang C juga salah, keliling lingkaran E sama dengan persegi panjang ABCD, salah ya. Yang D, tidak cukup informasi untuk menentukan perbandingan kelilingnya. Ya kita bisa, tadi kan kita misalkan aja ini, seandainya tadi menggunakan R gitu ya, ini juga bisa dicari sih, tapi gimana ya, lebih enak kalau dimisalkan angka aja, asalkan angkanya itu konsisten gitu ya. Oke, Kak Sari sudahin dulu ya video kita kali ini, sudah 25 menit, ini sudah termasuk panjang. Nanti yang di halaman 96-nya kita bahas di video yang lain. Terima kasih, selamat belajar ya. Oh iya, hampir lupa. Untuk adik-adik yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari, tulis nama, spasi kelas, kalian sekarang kelas 8 ya, kirim ke 081456 gitu 10987. Nah, nanti teknisnya bagaimana, atau mau nanya-nanya dulu, atau pertanyaan paling mendasar ini, bayar enggak Kak Sari kalau mau gabung di grup, tanya aja di WA-nya Kak Sari ya, nanti Kak Sari jawab. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.